Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadmi Pratama dengan NIM 22038. Prodi yaitu Teknik Informatika, asal kuliah Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal tentang penyelesaian sistem persamaan nonlinear dengan metode bisection dan metode regular Falsi menggunakan bahasa program Java. Metode numerik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan operasi aritmetika biasa. Pada umumnya, metode numerik digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik biasa. Dalam metode numerik, kita mengenal dua buah jenis sistem persamaan, yaitu sistem persamaan linear dan sistem persamaan non-linear. Masing-masing sistem persamaan memiliki beberapa metode. Dalam sistem persamaan linear, di antara metodenya adalah metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, metode dekomposisi LU dalam kurung lower over, dan sistem persamaan nonlinear. Di antara metodenya adalah metode bisection dalam kurung bagi dua, metode regular Falsi, metode Newton-Raphson, metode secant, metode fixed iteration. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membandingkan dua buah metode yang ada dalam sistem persamaan nonlinear, yaitu metode bisection dalam kurung dibagi dua dan metode regular Falsi, memudahkan dalam analisis algoritma penyelesaian metode dan monitoring dalam hal waktu eksekusi dan analisis hasil output, sehingga kita dapat secara jelas mengetahui perbedaan apa saja yang terjadi di antara kedua buah metode tersebut. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Beberapa metode yang ada di antaranya adalah metode bisection, regular Falsi, metode Newton-Raphson, metode secant. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua buah metode, yaitu bisection dan regular Falsi, dengan pertimbangan bahwa kedua metode ini adalah metode dasar yang digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan nonlinear. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penyelesaian sistem persamaan nonlinear dengan metode bisection dan metode regular Falsi menggunakan bahasa Java. Penelitian sebelumnya yang pernah ada adalah aplikasi analisis tingkat akurasi penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode biseksi dan metode Newton-Raphson. 1. Dalam penelitian tersebut digambarkan tentang hasil analisis bahwasanya waktu eksekusi metode biseksi lebih lambat dibandingkan dengan metode Newton-Raphson, dikarenakan dalam metode biseksi selalu mencari atau menentukan titik tengah. Dalam penelitian perhitungan luas, penulangan metode bisection pada kolom biaksial menggunakan Delphi dengan rumus Bresler menyatakan bahwa metode bisection cocok diterapkan pada penentuan panjang luas tulangan karena metode ini terjadi konvergen ke angka yang dicari dan metode ini termasuk metode tertutup. Sedangkan dalam penelitian yang berjudul Solusi Numerik Persamaan Nonlinear dengan metode bisection dan regular Falsi menyampaikan bahwa untuk menemukan akar persamaan positif dan negatif berturut-turut
dengan menggunakan metode bisection memerlukan 19 kali iterasi, sedangkan dengan menggunakan regular Falsi memerlukan 8 dan 12 kali iterasi. Lanjut yang kedua, adapun metode atau perancangan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua buah metode yaitu biseksi dan regular Falsi. Masing-masing memiliki formulasi dan penyelesaiannya, sedangkan untuk algoritma penyelesaian dari kedua metode ini adalah sama. Dapat dikatakan bahwa kedua metode ini memiliki algoritma penyelesaian yang sama. Hanya formulasinya yang berbeda. Formulasi nilai tengahnya dan untuk implementasi masing-masing formulasi tersebut peneliti menggunakan bahasa program Java. Lanjut ke 2.1. Metode bisection. Metode ini juga dengan metode dibagi dua, karena untuk mencari komponen nilai tengah atau dalam kurung xmit menggunakan suatu rumus yaitu nilai x ditambah dengan nilai x. Di depannya kemudian dibagi dua. Ekspresi formulasinya adalah sebagai berikut. X mid sama dengan xn ditambah xn tambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk algoritma penyelesaian metode bisection adalah sebagai berikut. 1. Tentukan sistem persamaan non-linearnya. 2. Tentukan nilai awal untuk xn dan xn tambah 1 dan nilai toleransi errornya. 3. Hitung nilai xmit sesuai rumus di atas yaitu xmit sama dengan dalam kurung xn ditambah xn tambah 1 dibagi 2. 4. Hitung nilai f xn, f buka kurung xn tambah 1 tutup kurung dan f buka kurung xmit tutup kurung. Dengan cara memasukkan nilai-nilai variabel tersebut ke dalam sistem persamaan non-linearnya. 5. Tentukan nilai absolut dari x buka kurung mit-nya buka kurung lagi mengkonversikan menjadi bilangan positif. 6. Cek perbandingan di antara nilai absolut dari dalam absolut dari f buka kurung x mit tutup kurung dengan nilai toleransi error. Jika nilai absolut dari f x mit besar dari nilai toleransi error, maka proses berlanjut ke langkah nomor 7. Nilai B, nilai absolut dari fx buka kurung x mit tutup kurung kecil dari nilai toleransi errornya, maka proses berhenti dan jadi jawaban yang menjadi jawaban dari nilai yang dicari nilai ada variabel x mit buka kurung dalam kurung nilai akar persamaan yang dicari. Lanjut ke 2.2. Metode regular Falsi. Menurut teori bahwasanya metode ini adalah perbaikan dari metode sebelumnya, yaitu bisection. Apa bentuk perbaikan nilainya nanti bisa dilihat. Hanya yang membedakan dengan metode bisection adalah pada rumus mencari komponen nilai tengahnya xmit saja. Ekspresi formulasinya adalah sebagai berikut. Xmit sama dengan xn dikurang f buka kurung xn tutup kurung dikali xn tambah 1 kurang xn dibagi f xn tambah 1 dikurang f xn. Sedangkan untuk algoritma penyelesaian dari metode regular Falsi adalah sama dengan algoritma penyelesaian metode bisection, yaitu sebagai berikut. Tentukan sistem persamaan non-linearnya. 2. Tentukan nilai awal untuk xn dan xn tambah 1 dan nilai toleransi errornya. 3. Hitung nilai xmit sesuai rumus di atas yaitu xmit sama dengan buka kurung xn tambah 1 tutup kurung bagi 2. Hitung nilai fxn, f xn tambah 1 dan f xmit nya.
dengan cara masukkan nilai-nilai variabel tersebut ke dalam sistem persamaan non-linearnya. 5. Tentukan nilai absolut dari fx mid. 6. Cek perbandingan nilai absolut fx mid dengan toleransi R-nya. Dan yang ketujuh yaitu tanda positif atau negatif yang ada di fxn dengan tanda yang ada di fx mid. Baik, kita lanjut ke ketiga yaitu hasil pembahasan. Untuk mengimplementasikan penelitian ini, peneliti menggunakan bahasa program Java baik untuk metode bisection maupun metode regularisasi. Masing-masing programnya ada sebagai berikut. Yaitu 3.1 metode bisection, program Java untuk metode bisection. Nah, di sini bisa kita lihat program dari bahasa Java itu ya seperti ini, bisa dilihat sendiri untuk programnya. Nah, sekarang lanjut ke yaitu output program Java untuk metode bisection. Nah, di sini ada contoh outputnya. Nah, ini. Nah, dari penyelesaian SPL dengan metode bisection, persamaan X kuadrat 3 kurang X 7X tambah 1, nilai Xn adalah 2,5 dan nilai Xn tambah 1 adalah 2,6 dengan toleransi error 0,005. Nah, ini adalah contohnya. Terlihat bahwasanya dengan menggunakan metode bisection, jumlah langkah penyelesaian untuk mencari akar persamaan adalah sebanyak 7 langkah. Hal ini dikarenakan nilai absolut fx bit yang ada pada langkah ketujuh bernilai 0001, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai toleransi errornya sebesar 0,05. Dengan demikian, nilai yang didapatkan adalah nilai yang berada pada variabel x mid yaitu sebesar 2,571. Sebagai akar persamaan dari sistem nonlinear, fx sama dengan x pangkat 3 7x tambah 1. Hal ini terlihat logis bahwasanya nilai 2,571 berada pada rentang nilai 2,5 dan 2,6. Lanjut ke 3.2 yaitu regular falsi. Program Java metode regular falsi. Nah, di sini bisa kita lihat ini contoh programnya bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Output program bahasa Java untuk metode regular falsi. Nah, terlihat bahwasanya dengan menggunakan metode regular falsi, jumlah angka penyelesaian untuk akar persamaan hanya 2 langkah. Hal ini, nah ini seperti ini, 2 langkah, 1 dan 2. Hal ini dikarenakan nilai absolut x mid yang ada pada langkah kedua bernilai 000, di mana nilai lebih kecil dari nilai toleransi errornya sebesar 0,005. Dengan demikian, yang didapatkan adalah nilai variabel x mid yaitu 2,571 sebagai akar persamaan dari sistem persamaan nonlinear. Hal ini terlihat logis bahwasanya nilai 2,71 berada pada rentang nilai 2,5 dan 2,6. Nah, untuk kesimpulan dari materi saya ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perbandingan dua metode yaitu metode bisection dan metode regular falsi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Bahwa metode bisection memiliki formulasi nilai tengah yang sangat sederhana, tetapi memiliki waktu eksekusi yang lebih lama dibandingkan dengan metode regular falsi. Sedangkan metode regular falsi memiliki formulasi nilai tengah dan kompleks dan tidak sederhana, tetapi memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode bisection. Untuk
pengembangan penelitian lebih lanjut, maka menggunakan beberapa metode sistem persamaan nonlinear yang lainnya seperti metode Newton-Raphson, metode secant, dan metode fixed iteration. Dan penentuan sistem persamaan linearnya pun menggunakan metode interaktif berdasarkan inputan user di program aplikasi, sehingga program aplikasi bersifat dinamis. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini apabila saya ada kata salah ucap, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.